Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 20 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sensus di Dunia dan Sensus di Surga. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Demikian bunyi firman Allah. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke kota Daud bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami belajar ada banyak pencatatan-pencatatan yang dilakukan oleh negara dan oleh semua pihak untuk memahami tentang tujuan daripada sensus itu sendiri dengan segala fungsi, manfaat, dan juga tujuannya masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Untuk pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Kita paham dan tahu Kaisar Agustus adalah kaisar untuk pemerintahan Romawi yang menyangkut juga dengan wilayah-wilayah di mana Yesus dan keluarganya tinggal. Di dalam bagian ini kemudian dikatakan, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Pada akhirnya setiap masyarakat yang ada pada waktu itu pergi ke kota asalnya masing-masing untuk mendaftarkan diri dalam pendaftaran yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Mengapa pendaftaran itu penting? Catatan Alkitab bahwa pendaftaran itu kait-mengaitnya yang paling utama adalah untuk masalah perpajakan. Sama seperti yang dilakukan oleh negara kita. Kita membutuhkan sensus berulang-ulang. Ada jadwal yang sudah dilakukan, apa itu 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, dengan tujuannya masing-masing. Baik untuk tujuan pajak, baik untuk pendataan, baik untuk memahami kondisi ekonomi, baik untuk memahami kondisi kesehatan, baik juga untuk memahami tentang jumlah anggota keluarga yang dengan usia yang berbeda. Karena setiap kartu keluarga yang dimiliki oleh setiap sahabat seperjalanan itu usia terus bertambah. Jadi ada yang kemudian sudah memasuki usia untuk punya KTP yang ada di saat ini. Demikian juga sensus itu sangat penting. Memahami keberadaan setiap anggota masyarakat itu sangat penting. Berapa banyak orang asing, berapa banyak kemudian penduduk setempat, berapa banyak jumlah wanita, berapa banyak jumlah kemudian laki-laki. Lalu kemudian usia pendidikan. Berapa yang lulus kemudian SD, SMP, SMA, ataupun univ. Sehingga yang namanya sensus pendaftaran punya tujuannya. Di dalam bagian ini kita bertemu, sensus itu dilakukan adalah untuk mendata tentang orang-orang dengan jumlah penghasilan untuk menyangkut dengan perpajakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa sensus ini dilakukan? Dan kemudian Yesus yang ada masih dalam kandungan ibunya Maria dan Yusuf kembali ke kota asalnya yang bernama Bethlehem. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita membaca pada bagian yang berikut, ketika mereka di situ, waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini sebuah proses. Pada waktu proses sensus dilakukan pendaftaran, kemudian Yesus terlahir di kota yaitu Bethlehem. Kota asalnya disebut dengan kota daripada leluhurnya, yaitu Raja Daud. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, manusia itu mensensus untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu adalah kemasyarakatan. Namun yang kita perlu pelajari saat ini, adakah bahwa nama-nama kita itu terdaftar di dalam daftar sensus yang untuk penghuni surga? Kalau berbicara tentang penghuni sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah tempat, maka kita perlu ada syarat-syarat untuk menjadi anggota masyarakat tersebut. Demikian juga sewaktu Tuhan melakukan sensus yang untuk bagaimana setiap orang itu bisa menghuni surga, maka itu pun dilakukan.
Sensus yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu Allah Bapa mengirim putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk memastikan bahwa semua umat manusia yang tinggal di dalam dunia ini terdata, tersensus, semuanya nanti akan menjadi anggota daripada kerajaan Allah. Semuanya akan menjadi penghuni surga yang sudah Tuhan tetapkan, dan jangan ada masuk ke negeri yang lain. Kalau neraka itu adalah gambaran sebuah negeri dan surga itu adalah gambaran sebuah negeri, maka tujuan Allah di dalam melakukan sensus kedatangan Yesus, setiap orang itu dipastikan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan ke dalam neraka. Dengan demikian, perjalanan Yesus meninggalkan surga datang ke dalam dunia melalui proses kelahiran dan melalui keluarga yang menjadi sarana Tuhan lahir ke dalam dunia, yaitu kandungan Maria dan Yusuf sebagai ayah kandung daripada Yesus, dan sebagai orang yang dipakai dan dipilih Allah terlahir juru selamat dari keluarga mereka, untuk memastikan setiap kita masing-masing itu sudah tersensus, sudah terdaftar di dalam sebuah kitab kehidupan. Itulah yang disebut dengan tempat pensensusan yang dilakukan. Nama kita tercantum. Dan kemudian sewaktu di dalam kitab Wahyu dikatakan, gulungan kitab kehidupan itu dibukakan, nama kita tercantum di sana. Sahabat seperjalanan, tentu tidak hanya tercantum nama kita sebagai anggota, namun sewaktu kemudian kita disensus oleh Allah, ada data-data yang akan dibacakan oleh Allah. Itu yang disebut dengan bagaimana setiap orang itu akan masuk dan bertemu dengan penghakiman akhir, bertemu dengan Tuhan sebagai hakim, lalu menjelaskan apa yang sudah engkau buat. Engkau betul, engkau masuk surga. Engkau betul anggota kerajaan Allah. Engkau betul sudah masuk dalam daftar kitab kehidupan. Tetapi apa yang sudah engkau buat selama di dalam dunia ini? Apa engkau hanya menikmati sebagai anggota kerajaan Allah, tapi tidak hidup sebagai anggota kerajaan Allah? Tidak memberitakan tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang sudah datang menyelamatkan kita, merancangkan semua yang terbaik. Apa hidup yang sudah kita lakukan? Apa yang disensus? Perbuatan-perbuatan buruk kita tersensus, terdata oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik juga tersensus, terdata oleh Tuhan. Apakah yang kita lakukan lebih banyak kasih Allah yang kita nyatakan dalam kehidupan keseharian, atau atau perbuatan-perbuatan kegelapan? Sekalipun kita sudah menjadi manusia baru yang diperbaharui oleh Allah, apakah kemudian kita tetap hidup dalam hidup lama, atau kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah? Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Itu semua terdata, itu semua tersensus, dengan memahami satu hari kelak nanti bahwa kita akan berpindah tempat. Kalau kita melihat sensus itu dilakukan keluarga daripada Yesus yang masih dalam kandungan dengan kedua orang tuanya ke Bethlehem, kita akan disensus, kita akan bertemu dengan Tuhan, yaitu kota kudus, kota Allah. Dan kita akan bertemu, dan di sanalah sensus kita sudah tercatat atau tidak. Yang kedua, kalau sudah tercatat, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, semuanya tercatat. Dengan memahami demikian, biarlah setiap kita meyakini dan percaya Yesus sudah jadi juru selamat kita, dan hidup kita sudah dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami tentang sensus yang ada di dalam dunia, dan juga sensus yang akan dibuktikan kita sudah jadi anggota kerajaan Allah atau belum. Biarlah hidup kami penuh dengan hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.